Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Hari ini kita akan presentasi dengan mata kuliah manajemen pesantren. Kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Samsudin, yang kedua ada saya sendiri Putri Lestari Ningsih, dan ketiga ada Sania Zahril, keempat Siti Lumatul Ilmas, yang kelima ada Syarifah. Di sini kita akan membahas manajemen berbasis pondok pesantren. Apa yang akan dibahas di manajemen berbasis pondok pesantren? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen pesantren? Yang kedua, apa sajakah fungsi-fungsi pesantren itu? Yang ketiga, bagaimana perkembangan pondok pesantren? Dan yang terakhir, manajemen peningkatan mutu berbasis pondok pesantren. Dan langsung saja, manajemen pesantren. Apa yang dimaksud dengan manajemen pesantren? Manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau leader dalam upaya memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi yang ada melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen menurut fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, mendefinisikan pondok pesantren. Menurut salah satu ulama, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Jadi, manajemen pendidikan pesantren merupakan suatu proses kegiatan menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Suatu manajemen yang baik ialah manajemen yang tidak jauh menyimpang dari konsep, tujuan, visi, dan misi yang telah direncanakan dan sesuai dengan objek yang ditanganinya serta tempat organisasi itu berada. Dan yang kedua, ada fungsi-fungsi pondok pesantren. Yang pertama, ada fungsi pesantren mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi orang muslim yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan sebagai warga negara yang berpancasila. Yang kedua, ada pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simbol budaya. Yang ketiga, ada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam di mana para santriwati atau santriwan dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis. Dan yang terakhir ada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan pendidikan agama Islam, ini mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Dengan ini bermaksud dari pencapaian akhlak yang sempurna yaitu dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang mempunyai indikator iman, takwa, taat, menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren. Pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren ini tidak terlepas dari hubungan dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk Islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya, baik mengenai tata cara beribadah, baca Al-Quran, maupun mengetahui Islam yang lebih luas dan mendalam. Dalam perkembangannya, untuk lebih mendalami ilmu agama telah mendorong tubuhnya pesantren yang merupakan tempat untuk melanjutkan belajar agama setelah tamat belajar di surau, langgar, atau masjid. Dan di perkembangan pesantren di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 zaman. Yang pertama sebelum kemerdekaan, yang kedua sesudah kemerdekaan, yang ketiga zaman modernisasi. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan. Di sini pendidikan di lembaga pesantren cukup mendapat kontrol ketat oleh Belanda dikarenakan untuk menghambat proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam. Di masa penjajahan, pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang menggembleng
kader-kader umat yang tangguh dan gigih menentang penjajahan. Dan yang kedua ada periode sesudah kemerdekaan. Periode ini perkembangan pesantren cukup signifikan karena pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap lembaga pondok pesantren tersebut, didasari oleh kesadaran bahwa pesantren adalah induk pendidikan Islam yang banyak memberikan peran serta dalam merebut kemerdekaan, sehingga eksistensinya dalam mengisi kemerdekaan ini tidak diragukan lagi. Dan selanjutnya ada periode perkembangan pesantren modern. Di sini pesantren modern adalah pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok. Pengajian kitab-kitab klasik tetap ada, tetapi tidak lagi menonjol, bahkan ada yang cuma menjadi perlengkapan dan berubah menjadi mata pelajaran seperti pondok pesantren, contohnya kayak Pondok Gontor, Pondok Pesantren Modern Jombang, Pondok Pesantren Modern Al Zaitun, dan lain sebagainya. Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen sekolah berbasis pesantren. Dalam melaksanakan manajemen sekolah berbasis pesantren, telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen sekolah. Di antaranya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pesantren, dimulai dari penyatuan visi dan misi, serta membangun tujuan yang sama untuk lebih berkomitmen mewujudkan madrasah yang unggul. Selain dengan pesantren, madrasah juga membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini supaya selalu mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat ketika akan mengadakan kegiatan. Menciptakan suasana yang nyaman ketika dalam melaksanakan pembelajaran juga dilakukan. Hal ini bisa membuat peserta didik lebih enak dalam belajar. Dalam melaksanakan manajemen keuangan juga berupaya selalu membuat laporan yang rinci dan jelas ketika ada rapat. Penanggung-jawaban membuat perencanaan penganggaran dan mengkoordinasi kepada kepala sekolah merupakan upaya mengelola dalam pemeliharaan segala sesuatu. Inventaris madrasah dengan baik merupakan cara agar dalam melaksanakan manajemen sarana prasarana selalu terarah sesuai dengan kebutuhan dan manfaat. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, guru harus dapat memenuhi syarat ketika ingin mengajar di sekolah ini. Dalam pembelajaran, guru selalu memberi materi yang sesuai dengan pembelajaran.